adik-adik. Iya, kakak senang kita bisa bertemu lagi pada hari ini di dalam ibadah anak, ya adik-adik ya. Iya, gimana kabar kalian? Sedih? Sehat? Bahagia? Semangat? Iya, kakak berharap kalian semua penuh sukacita dan bahagia, ya adik-adik ya. Walaupun masa pandemi COVID-19 saat ini belum berakhir, ya adik-adik ya. Kita harus terus berharap kepada Tuhan kita, ya. Berharap hanya kepada Tuhan kita yang hidup, yaitu Allah kita satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, ya. Walaupun masa pandemi belum selesai, belum juga berakhir, kita harus terus bersemangat, ya. Kita harus terus berdoa, kita memohon Tuhan yang menolong kita, ya. Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, ya adik-adik ya. Iya, walaupun kita sedih, kita tidak perlu bersedih terus-menerus ya adik-adik ya. Sehingga kebahagiaan kita, sukacita kita menjadi hilang karena kita sedih. Jangan ya adik-adik ya. Ya, kita harus tetap terus semangat ya adik-adik ya. Karena kita percaya Tuhan kita akan selalu menolong kita dan menjaga kita. Yuk, sebelum kita mulai ya ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih memimpin dan melindungi kami, menjaga kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami dan harapan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Bapa sendiri yang akan pimpin kami dan berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, mari kita bersukacita ya. Kita akan naikkan satu pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ya adik-adik ya, mari kita limpahkan harapan kita ya. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Semangat, yuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, kalau kalian sakit, sedih, atau sedang susah,
Mungkin kalian menghadapi kesulitan di dalam belajar, mengerjakan PR, atau soal. Apa yang kalian lakukan? Ayo, apa ayo? Berdoa. Betul, ya adik-adik. Selain kita minta tolong dari orang tua mungkin atau kakak di dalam kita belajar, tidak lupa kita juga harus selalu berdoa adik-adik ya. Iya, kita berdoa memohon Tuhan yang tolong kita ya. Jangan kita minta pertolongan dari Allah-Allah lain. Tidak ya adik-adik ya, tapi kita harus datang dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus ya, karena Tuhan yang akan menolong kita ya adik-adik ya, memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan ya. Mari kita berdoa. Mampirlah kita naikkan satu pujian. Mampirlah dengar doaku. Iya adik-adik, percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita, ya, dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan dan kita perlukan, ya adik-adik ya. Sebab itu, adik-adik tidak boleh berharap kepada Allah lain, ya, Allah-Allah lain, ya, punya adik-adik walaupun iblis menggoda kita, ya adik-adik. Mari kita menyiapkan hati kita, ya, telinga kita, pikiran kita, ya adik-adik ya, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, ya. Berani tampil beda. Wah, berani tampil beda, Kak.
Ya, iya adik-adik. Iya, kenapa kita harus berani tampil beda? Ya adik-adik, walaupun iblis menggoda kita, apapun yang menggoda kita adik-adik ya, kita harus selalu tetap, apa tadi? Percaya. Iya, tetap berharap, tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus adik-adik ya. Bukan berharap kepada yang lain adik-adik. Itulah kenapa kita harus berani tampil beda. Karena kita harus tetap percaya ya adik-adik. Tetap berharap dan tetap setia hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita naikkan pujian ini. Berani tampil beda. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pembenar. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman teguhkanku. Ku berdiri sebagai pembenar. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Shalom adik-adik di rumah, masih tetap di rumah saja. Nah adik-adik, hari ini rasanya gerah sekali ya, panas sekali, apalagi di luar sana. Tadi Kak Yuni kesini naik kendaraan, rasanya panas sekali. Apalagi di sini ruangannya AC-nya mati adik-adik. Waduh rasanya bener-bener gerah. Nah ngomong-ngomong panas, ngomong-ngomong gerah, hari ini Kak Yuni mau cerita firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20 sampai 39. Nah sebelumnya latar belakangnya itu adalah orang Israel yang mengalami kekeringan yang sangat panjang adik-adik. Kekeringan itu bukan hanya 1 tahun, tetapi ada 3 tahun. Nah sangat panjang adik-adik ya. Tentu saja saat itu kondisi bangsa Israel di Israel itu mengalami kekeringan, itu berarti tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Terus apa lagi adik-adik? Iya, binatang-binatang juga banyak yang mati. Mereka kurus ya adik-adik ya, kasihan karena nggak dapat minum, nggak dapat makan. Demikian pula manusia saat itu. Mereka juga kesulitan untuk mencari makan, untuk mendapatkan minum.
Tetapi adik-adik, Tuhan bermaksud untuk mendatangkan hujan atas bangsa Israel. Nah, berita sukacita adik-adik berarti. Nah, tetapi Tuhan meminta nabinya, yaitu Nabi Elia, untuk menghadap Raja Ahab. Untuk apa adik-adik? Untuk menyampaikan bahwa Tuhan hendak menurunkan hujan. Nah, tetapi apa jawaban Raja Ahab ini? Dia malah menyalahkan Nabi Elia, adik-adik. Kekeringan ini terjadi karena kamu sih. Nah, Nabi Elia rasanya juga marah ya adik-adik ya. Sekali lagi yang menegaskan kekeringan itu yang menyebabkan adalah kamu Raja Ahab. Karena kamu tidak percaya kepada Allah yang hidup. Kamu tidak mau bertobat. Nah, lalu Nabi Elia meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan semua kaum Israel. Juga nabi-nabi dari Baal yang jumlahnya ada 450 orang adik-adik. Juga nabi-nabi Dewi Asyera jumlahnya ada 400. Jadi totalnya ada berapa adik-adik? Ada 850 orang. Di sana Nabi Elia menantang para nabi-nabi Baal dan Asyera ini untuk mendirikan mezbah dan memberikan korban persembahan yang berupa lembu jantan adik-adik, tetapi tidak boleh dibakar dengan api. Mereka harus berdoa meminta kepada Allah mereka supaya Allah mereka mendatangkan api untuk membakar persembahan ini. Nah, kemudian Nabi Elia memberi kesempatan pertama kali kepada nabi-nabi Baal ini. Benar adik-adik, nabi-nabi Baal ini mendirikan satu mezbah, menaruh kayu di atasnya, lalu persembahan itu ditaruh di atas kayu itu. Lalu mereka mulai berdoa adik-adik, meminta kepada dewa mereka supaya dewa mereka mendatangkan api untuk menghabiskan persembahan ini. Tetapi dari pagi sampai siang, apa yang terjadi? Persembahan itu belum juga terbakar. Nah, lalu Nabi Elia bilang kepada nabi-nabi Baal ini, nabi-nabi Dewi Asyera ini, kamu doanya kurang kencang sih, lebih keras lagi. Mungkin Allahmu itu sedang tertidur, mungkin Allahmu itu sedang ada urusan, atau Allahmu sedang kemana gitu. Ayo lebih keras lagi doanya. Benar adik-adik, nabi-nabi Baal ini berdoa lebih kencang lagi mereka. Nah, sampai mereka mengelilingi mezbah ini adik-adik ya. Terus mereka tidak hanya itu, mereka menoreh-noreh badan mereka dengan senjata adik-adik, dengan panah, dengan pedang, sehingga tubuh mereka berdarah-darah. Nah, lebih lagi mereka berdoa lebih kencang lagi adik-adik, sampai mereka malah kerasukan. Tapi apa yang terjadi? Persembahannya tetap belum terbakar. Itu sampai sore hari adik-adik, dari pagi sampai sore hari. Waktunya lama, belum terbakar juga. Nah, sekarang adalah giliran dari Nabi Elia. Sekarang Nabi Elia mulai menyusun mezbah yang terdiri dari 12 batu. Kenapa 12 adik-adik? Iya, pintar. 12 itu adalah menunjukkan suku di Israel. Ada 12 suku. Nah, dari 12 batu lalu diberi kayu di atasnya, dan di atasnya kayu itu ada binatang sembelihan untuk dipersembahkan. Lalu setelah itu bukan hanya berhenti di situ. Nabi Elia pun meminta orang Israel, kaum Israel ini, untuk mengguyur persembahan ini dengan air, untuk membuktikan ya sungguh-sungguh bahwa Allah itu hebat, Allah yang benar hidup. Nah, persembahan itu disuruh menyiram dengan air sebanyak 12 buyung adik-adik. Satu buyung itu kira-kira 39,5 liter. Kalau kali 12 kurang lebih ada 480 liter adik-adik. Banyak sekali adik-adik ya. Tentu saja bukan hanya korban itu yang basah-basah, kayunya juga basah. Bahkan di sekeliling mezbah itu ada parit, paritnya sampai penuh semua adik-adik dengan air.
Kalau menurut pemikiran manusia, menurut pemikiran adik-adik, mungkin nggak barang yang basah seperti kayu, binatang basah itu bisa terbakar? Ya, kalau menurut pikiran kita sebagai manusia, itu adalah hal yang mustahil, nggak mungkin. Kayu basah dibakar aja pakai korek api sulit, apalagi nggak pakai api ya, nunggu tersambar api. Nah, lalu Nabi Elia mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau Allah Abraham, Ishak dan Israel. Tunjukkanlah kuasa-Mu kepada bangsa Israel ini, supaya mereka percaya kepada Engkau, satu-satunya Allah yang hidup, supaya mereka mau bertobat kembali kepadamu. Nah, benar adik-adik, tidak memerlukan waktu yang lama. Persembahan yang dipersembahkan oleh Nabi Elia ini disambar api adik-adik dari langit. Bahkan air yang di sekeliling parit itu habis semuanya. Nah, di sini bangsa Israel menjadi tahu bahwa Allah siapa yang hidup. Allahnya Nabi Baal atau Allahnya Nabi Elia. Menurut adik-adik, Allah siapa yang hidup? Coba. Iya, benar sekali. Yang hidup Allahnya Nabi Elia. Ya, yang bisa menurunkan api untuk menerima persembahan itu. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar bahwa kita pun juga harus percaya kepada Allah yang hidup. Kita hanya berharap kepada Allah yang hidup. Kalau ada kita misalnya sedang ujian, kalian sedang tes, atau sedang ada pergumulan, kalian bisa berdoa meminta kepada Allah kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah satu-satunya, bukan kepada benda-benda lain. Misalnya sih ada ya yang minta kepada patung-patung atau boneka atau kepada pohon-pohon. Itu namanya bukan Allah ya jadi ya. Karena patung-patung, batu, boneka itu adalah benda mati. Mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa bernapas. Kenapa harus disembah? Ya, yang harus kita sembah adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang hidup. Bahkan sampai kapanpun juga, sampai akhir hidup pun kita harus tetap berharap kepada satu Allah yang hidup. Percaya pada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik juga di masa pandemi ini, kalau kalian nggak bisa kemana-mana, kalian sedang mengalami kesulitan, sedang sakit, kalian hanya harus berdoa kepada Tuhan Yesus saja, satu-satunya Allah yang hidup, untuk meminta pertolongan. Nah, adik-adik, kita akan sambung firman Tuhan pada hari ini dengan ayat super. Nah, ayat super hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Nah, sekarang coba dibuka Alkitabnya. Ya, sudah ketemu semua ya? Oke, kita akan menghafal bersama, kita akan baca bersama. Coba 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, kita akan ulangi adik-adik ya. Tetapi kata kita di dalam ayat super ini kita ganti dengan nama kita masing-masing. Ya, yuk kita ulangi. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya Kak Yuli berjerih payah dan berjuang, karena Kak Yuli menaruh pengharapan Kak Yuli kepada Allah yang hidup,
Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini sebelum kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang hidup. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Allah tempat pengharapan kami Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit saat ini Tuhan, Engkau tetap memelihara kami. Engkau tetap menjaga kami Tuhan dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Bapa, biarlah sampai akhir hidup kami kelak Tuhan, kami boleh tetap percaya kepada-Mu sebagai satu-satunya Allah yang hidup Tuhan, Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami, memimpin kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Berkati kesehatan kami Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, aktivitas kami Tuhan. Biarlah kami boleh serahkan kepada-Mu. Tutup humus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Ya, adik-adik hari ini kita sudah menaikkan pujian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Pelajaran yang bisa kita ambil apa adik-adik? Iya, adik-adik, kalau adik-adik membutuhkan sesuatu ya, adik-adik meminta sesuatu, ingat ya adik-adik ya, mintalah hanya kepada siapa? Berharaplah hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya, bukan berharap, bukan meminta kepada benda-benda atau kepada patung-patung, bukan ya adik-adik ya, tapi hanya kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita harus selalu berharap ya, kita harus mempercayakan hidup kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri, sebelum kita berdoa, kita ada satu pengumuman ya adik-adik ya. Dimana pada minggu besok ya, tanggal 25 Juli itu tidak ada ibadah anak ya. Adik-adik bisa beribadah bersama-sama dengan orang tua. Adik-adik ya, ingat ya, tanggal 25 Juli besok minggu tidak ada ibadah anak. Adik-adik bisa beribadah bersama-sama dengan orang tua, dengan kakak mungkin ya, atau dengan adik gitu ya adik-adik ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan sudah pimpin dan berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh mempercayakan hidup kami hanya ke dalam pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk studi kami seminggu ke depan. Biarlah Tuhan sendiri akan tolong kami. Tuhan berikan kepada kami kepandaian dan kecakapan, sehingga kami boleh mengikuti setiap pelajaran yang ada dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pandemi saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan biarlah pandemi ini boleh berakhir segera Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin, pemerintah kami Tuhan, di dalam setiap mengambil keputusan untuk mencari solusi yang terbaik untuk mengakhiri masa pandemi ini. Biarlah Tuhan memberikan karunia roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap jalan keluar yang diberikan itu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga boleh menjadi mentaati untuk setiap prokes yang ada, membantu mengakhiri masa pandemi ini Tuhan. Biarlah terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pengampunan dari-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan terus yang akan menjagai kami dan melindungi kami. Kami terus berharap dan kami boleh bersandar hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.